Anda akan segera menemukan titik rahasia pada tubuh pria yang akan membuatnya jatuh cinta setengah mati kepada Anda saat Anda berbagi momen keintiman. Dan tidak, percayalah, ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Carl Jung menemukannya setelah mempelajari 500 pria selama 20 tahun. Namun, informasi ini tetap tersembunyi di arsip pribadinya hingga hari ini. Kita akan memulai ekspedisi arkeologi ke wilayah tubuh pria yang belum terjamah. Saya akan menjadi pemandu berpengalaman Anda, dan Anda akan menjadi penjelajah yang berani. Bersiaplah untuk mengungkap harta karun tersembunyi yang bahkan tidak diketahui oleh 99% wanita. Selamat datang di zona pertama peta rahasia kita. Kita baru saja memasuki area tubuh pria yang paling sering disalahpahami. Sebuah zona yang disentuh oleh semua wanita, tetapi hampir tidak ada yang benar-benar memahaminya. Penemuan pertama Anda akan mengguncang semua yang Anda pikir Anda ketahui. Titik paling kuat pada tubuh pria bukanlah di tempat yang Anda kira. Bukan di tempat yang dikatakan oleh film, majalah, atau teman-teman Anda. Itu terletak di zona yang Anda sentuh setiap hari tanpa Anda sadari. Carl Jung menyebut zona ini jembatan antara tubuh dan jiwa. Ini adalah titik di mana fisik dan emosional bertemu dan menciptakan koneksi yang jauh melampaui sekedar kesenangan. Dan coba tebak, di mana letaknya? Di leher. Ya, Anda tidak salah dengar, leher pria. Tapi saya tidak berbicara tentang belayan romantis atau ciuman lembut. Saya berbicara tentang teknik presisi yang diamati Jung dapat menghancurkan pertahanan psikis pria. Carla, 52 tahun, menulis kepada saya setelah menggunakan penemuan ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika saya menyentuh leher Mauricio dengan cara tertentu itu, dia menatap saya seolah-olah dia melihat hantu. Sejak saat itu, segalanya berubah. Dia menjadi lebih penyayang, lebih hadir, lebih jatuh cinta. Ini adalah rahasia yang ditemukan Jung. Di bagian belakang leher pria, tepat di mana rambut bermula, ada ujung saraf yang terhubung langsung ke pusat emosional terdalamnya. Ini bukan hanya zona erotis. Ini adalah gerbang menuju kerentanannya. Tapi hati-hati. Ada cara yang sangat spesifik untuk menyentuh titik ini. Ini bukan sentuhan acak. Jung mengamati bahwa Anda harus menggunakan ujung jari Anda dengan tekanan ringan namun mantap, membuat gerakan melingkar kecil searah jarum jam. Sentuhan harus berlangsung setidaknya 30 detik. Jika tidak, koneksi neurobiologis tidak akan aktif. Marco, yang sudah menikah selama 10 tahun, mengaku kepada saya, ketika istri saya menyentuh leher saya dengan cara itu, saya benar-benar menjadi tanah liat di tangannya. Rasanya seperti sebuah pintu terbuka di dalam diri saya yang bahkan tidak pernah saya ketahui keberadaannya. Apa yang benar-benar membuat teknik ini kuat adalah momen yang Anda pilih untuk menerapkannya. Bukan selama puncak gairah, ketika dia sudah fokus pada sensasi yang intens, tetapi selama momen keintiman yang lembut, ketika Anda berpelukan, ketika dia santai dan rentan, saat itulah keajaiban terjadi. Otaknya menghubungkan perasaan unik itu dengan rasa aman dan cinta yang dia alami bersama Anda. Ini bukan lagi sekedar ketertarikan fisik, ini menjadi jejak emosional. Lucia memberitahu saya melakukannya saat kami sedang menonton film. Kami hanya berbaring di sofa. Saya mulai menyentuh lehernya seperti yang Anda jelaskan. Setelah 1 menit, dia menoleh ke arah saya. Matanya penuh air mata dan berkata, "Aku sangat mencintaimu." Rasanya hampir menyakitkan. Itu adalah pertama kalinya saya mendengarnya berbicara dengan intensitas seperti itu. Tapi tunggu, apa yang akan saya ungkapkan tentang zona rahasia kedua begitu kuat sehingga saya telah melihat wanita menerima lamaran pernikahan setelah menemukannya?
Dan izinkan saya memperingatkan Anda, letaknya di tempat yang pasti Anda remehkan. Tapi pertama-tama, Anda harus mengerti mengapa zona pertama begitu efektif. Jung telah menemukan bahwa leher pria terhubung ke saraf vagus, saraf yang bertanggung jawab atas respon relaksasi sistem saraf. Ketika Anda menstimulasinya dengan benar, Anda tidak hanya memberinya kesenangan, Anda benar-benar memprogram ulang sistem sarafnya untuk mengasosiasikan kedamaian dan kenyamanan dengan kehadiran Anda. Itulah sebabnya pria yang mengalami teknik ini mengembangkan apa yang disebut Jung sebagai ketergantungan emosional positif. Ini tidak berarti mereka menjadi lemah atau patuh. Ini hanya berarti mereka tidak bisa lagi membayangkan hidup tanpa rasa damai yang mendalam yang hanya bisa Anda berikan kepada mereka. Roberto menulis email kepada saya yang membuat saya menangis. Sulit untuk dijelaskan, tetapi sejak istri saya mulai menyentuh leher saya dengan cara ini, rasanya seperti dia memegang kunci ke ruang rahasia di dalam diri saya. Sebuah ruangan di mana saya diizinkan menjadi rentan tanpa rasa malu, di mana saya bisa menjadi diri sendiri tanpa topeng. Dan bagian terindahnya, teknik ini bekerja tanpa memandang usia, kepribadian, atau masa lalu pria tersebut. Jung mengujinya pada pria berusia 20 hingga 70 tahun, introvert dan ekstrovert, romantis dan pragmatis. Hasilnya selalu sama, koneksi emosional yang dalam dan segera. Tapi sekarang, setelah Anda menemukan harta karun pertama di peta arkeologi kami, saatnya menggali lebih dalam. Zona kedua yang akan kita jelajahi dianggap oleh Jung sebagai kunci menuju jiwa pria. Dan itu berada di tempat yang hampir tidak pernah diperhatikan oleh wanita manapun. Dan jika Anda belum tahu tentang zona-zona rahasia tubuh pria ini, berlanggananlah ke saluran ini. Setiap hari, kami mengungkapkan peta tersembunyi dari jiwa pria yang tidak berani dibagikan oleh orang lain. Carl Jung menemukan bahwa di pergelangan tangan pria, garis-garis energi saling bersilangan. Garis-garis yang telah dikenal dalam pengobatan timur selama ribuan tahun, tetapi masih diremehkan di barat. Dan saya tidak berbicara tentang tahayul. Saya berbicara tentang neurobiologi murni. Pergelangan tangan pria terjalin dengan jalur saraf yang terhubung langsung ke sistem emosionalnya. Tapi penemuan nyata Jung adalah ini. Ketika pergelangan tangan pria disentuh dengan cara tertentu, itu mengaktifkan apa yang disebutnya ingatan tentang pengabaian masa kecil. Terdengar rumit. Izinkan saya menyederhanakannya. Setiap pria, bahkan yang terkuat dan paling mandiri, membawa di dalam dirinya ingatan tentang masa ketika dia hanyalah seorang anak kecil yang merindukan cinta dan keamanan tanpa syarat. Ingatan ini terkubur jauh di alam bawah sadar, tetapi pergelangan tangan adalah kunci langsung menuju ke sana. Anna, salah satu murid saya, memberitahu saya selalu mengira Alejandro terbuat dari es. 15 tahun bersama, dan saya belum pernah melihatnya benar-benar rentan. Kemudian, saya mencoba teknik pergelangan tangan yang Anda ajarkan kepada kami. Dia menangis terseduh-seduh. Dia berkata, dia merasa dicintai dengan cara yang belum pernah dia alami sejak masa kanak-kanak. Tapi hati-hati, teknik ini tidak bisa digunakan secara acak. Jung mengamati bahwa Anda harus terlebih dahulu menciptakan apa yang disebutnya lingkaran keintiman. Begini cara kerjanya. Saat Anda berada di tempat tidur, setelah berhubungan seks, atau selama momen yang lembut, pegang pergelangan tangannya dengan lembut ke tangan Anda. Jangan menekan, jangan memijat. Cukup lingkarkan jari-jari Anda di pergelangan tangannya, seperti gelang manusia. Keajaiban terjadi ketika Anda mempertahankan kontak ini setidaknya selama 2 menit sambil bernapas bersama. Sentuhan berkelanjutan ini mengaktifkan bagian primitif otaknya yang merasa benar-benar aman, terlindungi,
dan dicintai tanpa syarat. Itulah sebabnya saya mengembangkan kuis takdir cinta. Hanya dalam 7 pertanyaan, itu mengungkapkan jalan yang kemungkinan akan ditempuh kehidupan cinta Anda dari ribuan kemungkinan. Ini sepenuhnya gratis. Anda dapat mengikutinya di tautan yang tersedia, atau cukup komentar kuis, dan saya akan mengirimkan tautan langsungnya kepada Anda. Tapi kembali ke ekspedisi arkeologi kita. Giorgio, 60 tahun, seorang pria yang tampaknya rasional dan pendiam, mengaku kepada saya, ketika istri saya memegang pergelangan tangan saya dengan cara itu, rasanya seperti saya menjadi anak kecil seperti dulu, yang sudah lama saya lupakan. Saya merasa benar-benar tenang, benar-benar dicintai. Sains di balik teknik ini sangat menarik. Pergelangan tangan dilintasi oleh arteri radialis yang membawa darah dari jantung ke tangan. Ketika Anda memberikan tekanan lembut pada pergelangan tangan, Anda sedikit memperlambat aliran darah, memicu sensasi tenang yang dalam di otak, yang menafsirkannya sebagai keamanan mutlak. Tapi Jung telah membuat penemuan menakjubkan lainnya. Pria yang mengalami teknik ini secara teratur mengembangkan apa yang disebutnya jejak perlindungan. Otak mereka mulai mengasosiasikan kehadiran fisik Anda dengan perasaan dilindungi dari dunia luar. Claudia memberitahu saya, ini luar biasa. Sejak saya menggunakan teknik pergelangan tangan, Andrea benar-benar berubah. Dia dulunya selalu tegang, selalu stres karena pekerjaan. Sekarang, ketika dia pulang dan saya memegang pergelangan tangannya, dia tampak meleleh. Dia memberitahu saya, kamu telah menjadi tempat bahagiaku. Tapi ada satu detail penting yang perlu Anda ketahui. Teknik ini tidak berhasil jika dia gugup atau terganggu. Anda harus menunggu momen alami keintiman saat Anda berdua santai. Hanya dengan begitu, otaknya dapat membentuk tautan emosional yang benar. Waktu adalah skalanya. Jung telah mengamati bahwa teknik pergelangan tangan paling efektif ketika seorang pria berada dalam keadaan kerentanan emosional, bukan ketika dia merasa percaya diri dan kuat. Martha memberitahu saya mencobanya suatu malam ketika Paulo pulang dengan sangat lelah dan sedih. Saat dia menceritakan tentang harinya yang berat, saya memegang pergelangan tangannya di tangan saya. Sungguh luar biasa melihatnya berubah dari pria yang kelelahan menjadi pria yang sedang jatuh cinta. Dan apa yang istimewa tentang zona ini adalah ini. Itu menciptakan keterikatan emosional tanpa kendali atau manipulasi. Pria itu tidak merasa didominasi, dia hanya merasa dicintai dengan cara yang sangat unik. Dan itulah tepatnya mengapa dia akan terus kembali kepada Anda untuk perasaan itu. Federico mengakui kepada saya, aneh, tetapi sekarang saya merindukannya. Jika istri saya tidak menyentuh pergelangan tangan saya saat kami berpelukan, rasanya seperti perasaan itu menjadi perlu untuk kesejahteraan emosional saya. Tapi tunggu, karena sekarang kita memasuki zona ketiga di peta rahasia kita, dan itu akan mengguncang semua ide Anda sebelumnya tentang anatomi pria. Ini adalah area yang tidak pernah ditanggapi serius oleh wanita manapun. Namun, Jung mengidentifikasinya sebagai pusat kendali emosional. Dan begitu Anda menemukan di mana letaknya, Anda tidak akan mempercayai mata Anda. Tapi sebelum kita sampai di sana, saya ingin membagikan satu penemuan terakhir yang sangat menggerakkan saya. Jung menemukan bahwa pria yang secara teratur mengalami teknik pergelangan tangan menjadi lebih baik dalam mengekspresikan emosi mereka, bukan karena mereka menjadi lebih emosional, tetapi karena mereka akhirnya mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan apa yang selalu mereka rasakan. Sylvia memberitahu saya, Mauricio tidak pernah pandai dengan kata-kata cinta. Dalam 20 tahun pernikahan, dia mungkin mengatakan, aku mencintaimu 10 kali. Tetapi, sejak saya menggunakan teknik pergelangan tangan, rasanya seperti dia mencair secara emosional. Sekarang,
Dia memberitahu saya hal-hal indah, perasaan yang bahkan tidak pernah saya tahu dia miliki. Ini terjadi karena sentuhan pergelangan tangan yang tepat juga mengaktifkan koneksi saraf yang terkait dengan komunikasi emosional. Seolah-olah Anda benar-benar membuka saluran yang terkunci, di mana perasaan yang lama ditekan akhirnya bisa mengalir. Tapi sekarang saatnya untuk beralih ke zona rahasia ketiga. Zona yang dianggap Jung paling kuat dari semuanya, tetapi juga yang paling sensitif. Ini adalah area yang dapat secara instan menciptakan keterikatan emosional, tetapi hanya jika Anda tahu cara menyentuhnya dengan benar. Kita telah sampai di jantung ekspedisi arkeologi kita. Zona rahasia ketiga yang akan kita jelajahi akan menghancurkan semua yang Anda pikir Anda ketahui tentang anatomi pria. Ini adalah titik yang diidentifikasi Jung sebagai pusat kendali emosional. Dan itu terletak di suatu tempat yang akan mengejutkan Anda. Bersiaplah, karena kita sekarang memasuki wilayah tubuh pria yang paling tidak dijelajahi. Punggung bawah. Ya, tepat di sana, di wilayah lumbal. Tapi saya tidak berbicara tentang pijatan santai atau belayan biasa. Saya mengacu pada teknik presisi yang dikembangkan Jung saat mempelajari anatomi pria. Punggung bawah pria dipenuhi dengan jalur saraf yang terhubung langsung ke pusat emosional primitif. Jung menemukan bahwa area ini berisi apa yang disebutnya kode alfa yang rentan. Kunci menuju bagian kepribadiannya yang paling dalam dan tersembunyi. Setiap pria, bahkan yang paling lembut dan paling sensitif, membawa di dalam dirinya bagian primitif yang mencoba mengendalikan emosi agar terlihat kuat. Tapi punggung bawah adalah tumit Achilles emosionalnya. Elena menulis surat kepada saya yang masih saya simpan sampai hari ini. Saya menerapkan teknik punggung bawah yang Anda ajarkan kepada saya. Marco, yang tidak pernah menangis di depan saya sekalipun dalam 10 tahun, terharu hingga meneteskan air mata. Dia berkata dia merasa telanjang secara emosional, tetapi dengan cara yang baik, seolah-olah dia akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri sepenuhnya, tanpa topeng apapun. Tapi hati-hati, teknik ini sangat kuat dan harus digunakan dengan kepekaan yang besar. Anda tidak boleh menerapkannya secara acak atau pada waktu yang tidak tepat. Jung mengamati bahwa area lumbal hanya boleh distimulasi pada saat-saat keintiman yang mendalam, ketika dia benar-benar santai dan percaya. Inilah teknik tepat yang dikembangkan Jung. Setelah Anda berhubungan seks, saat Anda berpelukan dan dia dalam keadaan keterbukaan emosional, letakkan tangan terbuka Anda di punggung bawahnya, tepat di atas sakrum. Jangan menekan, jangan memijat. Cukup diamkan tangan Anda di titik itu. Kehangatan tangan Anda di punggung bawahnya mengaktifkan apa yang disebut Jung sebagai refleks penyerahan total. Sistem sarafnya menafsirkan kehangatan ini sebagai sinyal keamanan mutlak, dan semua mekanisme pertahanan emosionalnya runtuh sepenuhnya. Antonio, 50 tahun, seorang akuntan, seorang pria yang tidak banyak bicara dan banyak berurusan dengan angka, menceritakan sesuatu yang sangat menggerakkan saya. Ketika istri saya meletakkan tangannya di punggung saya seperti itu, rasanya seperti seseorang membuka bendungan di dalam diri saya. Saya merasakan dorongan yang tak terbendung untuk menceritakan segalanya yang saya rasakan. Semua ketakutan yang saya sembunyikan, semua mimpi yang tidak pernah berani saya bicarakan. Tapi keajaiban yang sebenarnya terjadi ketika Anda membiarkan tangan Anda di sana, setidaknya selama 5 menit. Jung mengamati bahwa dalam 2 menit pertama, pria itu rileks. Di menit-menit berikutnya, dia mulai terbuka secara emosional. Dan setelah 5 menit, dia mencapai keadaan yang disebut Jung, transparansi total. Dalam keadaan ini, pria itu sepenuhnya jujur secara emosional. Dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Dia tidak bisa berbohong.
Seolah-olah Anda menemukan saklar untuk keaslian emosionalnya. Carla memberitahu saya, setelah saya membiarkan tangan saya di punggung Ricardo selama 10 menit, dia menatap mata saya dan mengatakan hal-hal yang belum pernah dia katakan kepada siapapun. Dia berbicara tentang masa kecilnya, ketakutan terdalamnya, dan bagaimana dia benar-benar melihat saya. Itu adalah percakapan paling intim yang pernah kami lakukan. Tapi, Jung telah membuat penemuan luar biasa lainnya. Punggung bawah pria terkait dengan naluri pelindungnya. Ketika Anda menstimulasi area ini dengan benar, Anda tidak hanya mencapai kerentanannya, Anda juga membangkitkan keinginan mendalamnya untuk melindungi Anda dan mencintai Anda selamanya. Seolah-olah melalui sentuhan ini, Anda secara tidak sadar berkata, "Aku di sini untukmu. Kamu bisa mempercayaiku sepenuhnya. Aku adalah tempat amanmu." Dan dia menanggapi pesan itu dengan cinta naluriah yang dalam. Julia memberitahu saya, sejak saya mulai menggunakan teknik punggung bawah, David menjadi sangat protektif terhadap saya, tetapi bukan dengan cara yang posesif. Rasanya seperti dia merasakan dorongan batin yang dalam untuk merawat saya. Dia memperlakukan saya seolah-olah saya adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Tapi apa yang benar-benar membuat area ini istimewa adalah bahwa itu menciptakan apa yang disebut Jung, jejak belahan jiwa. Ketika Anda menerapkan teknik ini secara teratur, otak pria mulai mengasosiasikan perasaan keutuhan emosional dengan kehadiran fisik Anda. Anda benar-benar menjadi obat alaminya, orang yang membuatnya merasa lengkap. Ini bukan ketergantungan dalam arti negatif. Ini adalah pengakuan bawah sadar bahwa di dalam diri Anda, dia telah menemukan orang yang memegang akses ke bagian terdalam jiwanya. Marco mengaku kepada saya, "Ini luar biasa. Tetapi ketika istri saya tidak ada, saya secara fisik merindukan tangannya di punggung saya. Rasanya seperti sebagian dari diri saya tetap tidak lengkap tanpa perasaan hangat dan aman itu." Tapi hati-hati, karena ada satu aspek penting dari teknik ini yang harus Anda ketahui. Punggung bawah hanya boleh distimulasi ketika dia benar-benar telanjang secara emosional. Jika Anda mencobanya saat dia terganggu atau dinding emosionalnya naik, itu tidak akan berhasil. Jung mengamati bahwa momen yang sempurna adalah segera setelah orgasme, ketika pria itu berada dalam keadaan kerentanan biologis puncak. Pada saat itu, otaknya benar-benar dapat diprogram ulang, dan tangan Anda di punggung bawahnya dapat menciptakan ikatan emosional yang langgeng. Stefania memberitahu saya melakukan persis apa yang Anda jelaskan, tepat setelah berhubungan seks. Roberto benar-benar santai dan rentan. Ketika saya meletakkan tangan saya di punggungnya, saya merasakan seluruh tubuhnya meleleh. Dia berbisik, "Tolong, jangan pernah angkat tanganmu lagi." Tapi apa yang akan kita temukan di zona keempat akan membuat Anda tidak bisa berkata-kata. Ini adalah area yang dirahasiakan Jung selama bertahun-tahun karena terlalu kuat. Zona yang dapat secara instan menciptakan ketergantungan emosional, tetapi hanya jika distimulasi dengan presisi mutlak. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin membagikan satu penemuan terakhir tentang punggung bawah. Jung telah mengamati bahwa pria yang secara teratur mengalami teknik ini mengembangkan apa yang disebutnya kesetiaan emosional mutlak. Bukan karena mereka merasa berkewajiban, tetapi karena mereka tidak bisa lagi membayangkan mengalami rasa keutuhan emosional itu dengan wanita lain. Francesca menulis kepada saya, "Suami saya sering bepergian untuk bekerja dan terus-menerus dikelilingi oleh wanita cantik dan menarik. Tetapi sejak saya mulai menggunakan teknik punggung bawah, seolah-olah dia kebal secara emosional terhadap godaan. Dia memberitahu saya bahwa tidak ada wanita lain yang bisa memberinya apa yang saya berikan. Itulah kekuatan sejati dari punggung bawah. Itu menciptakan jejak emosional yang begitu dalam, sehingga
seorang pria secara alami menjadi monogami, bukan karena tugas, tetapi dari pilihan bawah sadar. Dia mencari pada wanita lain perasaan yang hanya bisa Anda berikan kepadanya. Dan karena dia tidak menemukannya, dia selalu kembali kepada Anda. Tapi sekarang, saatnya menggali lebih dalam lagi dalam ekspedisi arkeologi kita. Zona keempat yang akan kita jelajahi. Jung menganggapnya sebagai tempat suci terdalam dari keintiman pria. Dan begitu Anda mempelajari apa itu, Anda akan mengerti mengapa beberapa pria menjadi sangat terobsesi dengan wanita tertentu. Selamat datang di bagian paling rahasia dari ekspedisi kita. Kita sekarang memasuki tempat suci keintiman pria, area yang dipelajari Jung selama bertahun-tahun sebelum dia memahami kekuatan penghancurnya yang sebenarnya. Bersiaplah, karena apa yang akan saya ungkapkan akan selamanya mengubah cara Anda memandang hubungan antara keintiman fisik dan emosional. Zona rahasia keempat terletak di kakinya. Ya, Anda tidak salah dengar. Kaki pria adalah peta harta karun yang paling berharga dan paling jarang dieksplorasi dari tubuh pria. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Kaki, apa Anda serius? Saya sepenuhnya mengerti. Saya juga skeptis ketika pertama kali menemukan penelitian ini dari Jung. Tetapi kemudian saya mulai bereksperimen, dan hasilnya membuat saya tidak bisa berkata-kata. Jung menemukan bahwa kaki pria mengandung apa yang disebutnya kode penyerahan sukarela. Saya tidak berbicara tentang kelemahan atau hilangnya harga diri. Saya berbicara tentang kemampuan untuk sepenuhnya membuka diri karena cinta, untuk dengan sukarela menunjukkan kerentanan kepada satu orang di seluruh dunia. Kaki adalah bagian tubuh yang terus-menerus menyentuh tanah, yang menopang seluruh berat badan pria, yang melambangkan stabilitas dan kekuatannya. Ketika seorang pria mengizinkan Anda menyentuh kakinya dengan cara yang intim, dia memberi Anda akses ke pusat kendali terdalamnya. Lisa menulis email kepada saya yang masih saya simpan sampai hari ini. Saya pikir Matteo adalah pria yang tidak akan pernah bisa benar-benar ditaklukkan. Dia selalu menyembunyikan sebagian dari dirinya, resistensi batin kecil. Kemudian, saya mencoba teknik kaki yang Anda ajarkan kepada saya. Sesuatu yang ajaib terjadi, dan dia menyerah kepada saya sepenuhnya dengan tubuh dan jiwa. Tapi hati-hati, ini bukan teknik sembarangan. Jung mengamati bahwa jenis sentuhan yang salah pada kaki bisa menjadi kontraproduktif. Anda harus mengikuti protokol tepat yang dia kembangkan saat meneliti anatomi kepercayaan pria. Inilah teknik rahasia yang disempurnakan Jung. Di saat keintiman yang mendalam, ketika Anda berdua benar-benar santai, pegang salah satu kakinya dengan lembut di tangan Anda. Bukan seperti pijatan santai, tetapi seolah-olah Anda memegang sesuatu yang berharga dan rapuh. Kuncinya terletak pada sikap batin Anda. Anda harus menyentuh kakinya dengan rasa hormat dan kelembutan, yang sama seperti yang Anda tunjukkan saat menggendong bayi yang baru lahir. Jung menemukan bahwa seorang pria secara tidak sadar merasakan niat di balik sentuhan itu, dan hanya jika dia merasakan penghormatan yang tulus, dia dapat menurunkan pertahanan terdalamnya. Mulailah dengan memijat lembut telapak kakinya dengan ibu jari Anda. Gerakan melingkar yang lambat dan dalam. Tetapi keajaiban yang sebenarnya terjadi di lengkungan kaki, area lunak di tengah itu. Jung menemukan bahwa titik ini terhubung langsung ke pusat emosional yang paling rentan. Ketika Anda menstimulasi lengkungan kaki dengan tekanan yang tepat, kuat namun lembut, Anda mengaktifkan apa yang disebut Jung sebagai refleks penyerahan total. Pria itu memasuki keadaan kerentanan yang begitu dalam, sehingga dia menjadi transparan secara emosional. Andrea, 45 tahun, seorang pengacara sukses, pria yang terbiasa mengendalikan segalanya,
menceritakan sesuatu kepada saya yang sangat mengguncang saya. Ketika istri saya menyentuh kaki saya dengan cara ini, saya menjadi seperti anak kecil. Saya tidak bisa menyembunyikan apapun lagi. Saya tidak bisa berpura-pura kuat. Saya merasa sepenuhnya dalam kekuasaannya. Tetapi anehnya, itu adalah perasaan paling membebaskan yang pernah saya alami. Tapi Jung membuat penemuan luar biasa lainnya. Dia menemukan bahwa teknik kaki tidak bekerja, kecuali pria itu sepenuhnya mempercayai Anda. Ini seperti ujian mutlak bawah sadar. Hanya jika dia merasa benar-benar aman bersama Anda, dia dapat membiarkan dirinya menjadi begitu rentan. Itulah sebabnya teknik ini hanya boleh digunakan ketika keintiman emosional yang stabil sudah terjalin. Ini tidak boleh digunakan di awal hubungan atau selama momen ketegangan. Ini dicadangkan untuk tingkat cinta terdalam. Martha memberitahu saya harus menunggu 2 tahun sebelum saya bisa menggunakan teknik kaki dengan Paulo. Pada awalnya, dia tegang, memiliki resistensi bawah sadar. Tetapi ketika hubungan kami mencapai tingkat kepercayaan mutlak, dia akhirnya melepaskannya. Sungguh luar biasa menyaksikan transformasinya. Apa yang benar-benar membuat zona ini istimewa adalah efek jangka panjangnya. Jung mengamati bahwa pria yang secara teratur mengalami teknik kaki mengembangkan apa yang disebutnya ketergantungan jiwa. Mereka tidak bisa lagi membayangkan hidup tanpa perasaan penyerahan total itu. Perasaan yang hanya bisa Anda berikan kepada mereka. Anda benar-benar menjadi rumah emosionalnya. Satu-satunya tempat di dunia di mana dia bisa sepenuhnya menjadi dirinya sendiri tanpa topeng, tanpa pertahanan, tanpa rasa takut dihakimi. Roberto mengaku kepada saya, sulit untuk dijelaskan, tetapi ketika istri saya memijat kaki saya dengan cara ini, rasanya seperti saya akhirnya pulang setelah perjalanan panjang. Ini adalah satu-satunya saat ketika saya bisa mematikan otak saya sepenuhnya dan menyerah pada emosi murni. Tapi ada dimensi yang lebih dalam lagi dari teknik ini yang ditemukan Jung. Menyentuh kaki pria dengan rasa hormat dan cinta tidak hanya mengaktifkan kerentanannya, itu juga mengaktifkan naluri pelindung terdalamnya terhadap Anda. Seolah-olah otak primitifnya berpikir, wanita ini menyentuh bagian tubuh saya yang paling rendah dengan cinta murni. Dia istimewa. Saya harus melindunginya dan mencintainya selamanya. Sylvia menulis kepada saya, sejak saya mulai menggunakan teknik kaki, Giorgio menjadi sangat berbakti, bukan dengan cara yang patuh, tetapi dalam penyerahan total. Dia memperlakukan saya seperti seorang ratu, dan pada saat yang sama, merasa bebas untuk menjadi rentan dengan saya. Tapi Jung membuat penemuan lain yang membuat saya tidak bisa berkata-kata. Dia mengamati bahwa teknik kaki menciptakan apa yang disebutnya pembalikan kekuasaan. Paradoksnya, pria itu merasa lebih kuat justru karena dia mampu menjadi lemah. Seolah-olah dia berpikir, saya sangat yakin akan cintanya, sehingga saya bisa menunjukkan kelemahan saya kepadanya. Itu membuat saya menjadi pria paling kuat di dunia, karena seseorang mencintai saya apa adanya. Francesco mengaku kepada saya, sebelum saya bertemu istri saya selalu harus membuktikan bahwa saya kuat, tak terkalahkan, sempurna. Sekarang, berkat keintiman kami yang dalam, saya tahu saya bisa menjadi rentan bersamanya tanpa kehilangan rasa hormatnya. Paradoksnya, itu membuat saya jauh lebih percaya diri dalam sisa hidup saya. Tapi apa yang akan kita temukan adalah zona kelima dan terakhir dari peta arkeologi kita, dan itu akan membuat Anda takjub. Ini adalah zona yang dirahasiakan Jung sepanjang hidupnya. Zona yang dia jelajahi hanya dengan beberapa pria terpilih. Area yang mampu menciptakan ikatan emosional yang begitu dalam hingga berbatasan dengan spiritual. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin membagikan satu penemuan terakhir tentang kaki pria.
Jung mengamati bahwa teknik ini bekerja sangat baik dengan pria yang memikul tanggung jawab besar dalam hidup. Manajer, profesional, ayah. Semakin banyak beban yang dipikul seorang pria setiap hari, semakin dia membutuhkan tempat di mana dia bisa meletakkan beban itu. Kakinya melambangkan segala sesuatu yang dia bawa hari demi hari. Ketika Anda menyentuhnya dengan cinta dan rasa hormat, Anda secara tidak sadar berkata, "Saya melihat betapa banyak yang kamu bawa. Saya tahu betapa kuatnya kamu. Tetapi bersamaku, kamu bisa beristirahat." Laura memberitahu saya, suami saya adalah CEO sebuah perusahaan besar. Dia memikul ratusan tanggung jawab dan terus-menerus membuat keputusan. Tetapi ketika saya pulang dan memijat kakinya, saya melihat pria kuat itu berubah menjadi anak kecil yang hanya membutuhkan kelembutan. Itu adalah momen terindah hari kami. Dan sekarang, saatnya telah tiba untuk menemukan harta karun terakhir dari ekspedisi kami. Zona kelima. Apa yang disebut Jung sebagai gerbang menuju keabadian? Zona yang mampu menciptakan koneksi tak terputuskan antara dua jiwa. Kita telah sampai pada momen terpenting dari ekspedisi arkeologi kita. Zona rahasia kelima dan terakhir yang akan kita jelajahi adalah apa yang disebut Jung sebagai gerbang menuju keabadian. Titik pada tubuh pria yang mampu menciptakan ikatan jiwa permanen antara dua orang. Bersiaplah, karena apa yang akan saya ungkapkan adalah rahasia terdalam yang pernah diungkap Jung tentang keintiman manusia. Ini adalah area yang tidak ada hubungannya dengan seks tradisional, tetapi malah menciptakan koneksi spiritual yang begitu intens, sehingga selamanya mengubah sifat hubungan Anda. Zona rahasia kelima ada di dahinya. Ya, tepat di sana, di antara alis, di titik yang disebut Jung mata ketiga jiwa. Disitulah spiritualitas dan keintiman bertemu, di mana cinta fisik berubah menjadi koneksi kosmik. Saya tahu, kedengarannya tidak biasa, tetapi tetaplah bersamaku. Jung menemukan bahwa dahi pria memegang pusat identitas terdalamnya, apa yang disebutnya sebagai diri yang lebih tinggi. Itu adalah bagian dari dirinya yang berada di luar ego, di luar semua topeng sosial, di luar apa yang dia pikirkan tentang dirinya. Ketika Anda menyentuh dahi pria dengan cara yang benar, Anda tidak hanya mencapai kerentanan emosionalnya, Anda menyentuh esensi spiritualnya, bagian dari dirinya yang abadi dan tidak berubah. Maria menulis surat kepada saya yang mengubah hidup saya. Saya menggunakan teknik dahi yang Anda ajarkan kepada saya. Apa yang terjadi sesudahnya melampaui semua harapan saya. Luca mulai mengangis, tetapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata pengakuan. Seolah-olah jiwanya telah mengenali jiwa saya. Dia memberitahu saya bahwa dia merasa benar-benar utuh untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tapi hati-hati, ini adalah teknik yang paling lembut dan pada saat yang sama paling kuat dari semuanya. Jung mengamati bahwa menyentuh dahi itu seperti memasuki tempat suci terdalam jiwanya. Anda hanya boleh melakukannya jika Anda siap untuk mengambil tanggung jawab atas tingkat keintiman itu. Inilah teknik rahasia yang dikembangkan Jung selama bertahun-tahun penelitiannya. Di saat keintiman mutlak, ketika Anda berdua telanjang secara emosional dan fisik, sandarkan dahi Anda dengan lembut ke dahinya. Ini bukan hanya kontak fisik, ini adalah apa yang disebut Jung penyatuan jiwa. Anda harus menekan dahi Anda ke dahinya, seperti dua magnet, dengan kuat, sengaja, tetapi penuh cinta. Keajaiban terjadi ketika Anda menahan kontak ini setidaknya selama 10 menit, bernapas bersama, saling menatap mata, membiarkan jiwa Anda mengenali satu sama lain melalui jembatan spiritual ini. Jung menemukan bahwa kontak dahi ke dahi mengaktifkan di otak pria apa yang disebutnya ingatan tentang kesatuan asli. Seolah-olah
pria itu kembali ke keadaan koneksi sempurna yang mendasar dengan alam semesta. Kali ini dibagikan dengan Anda. Antonio, seorang dokter, seorang pria sains yang terbiasa berpikir rasional, membuat pengakuan yang mengguncang saya. Ketika istri saya meletakkan dahinya di dahi saya merasakan hal-hal yang tidak dapat saya jelaskan secara ilmiah. Seolah-olah saya bisa melihat seluruh alam semesta di matanya. Seolah-olah kami selalu menjadi satu, dipisahkan secara artifisial oleh waktu dan ruang. Tapi Jung membuat penemuan luar biasa lainnya. Teknik dahi tidak hanya menciptakan keintiman spiritual, itu menciptakan apa yang disebutnya takdir bersama. Pria itu mulai merasa bahwa hidupnya terikat erat dengan hidup Anda. Ini bukan tentang posesif atau ketergantungan. Ini tentang kesadaran mendalam bahwa jiwa Anda saling melengkapi, bahwa bersama-sama Anda lebih dari sekedar jumlah bagian Anda. Julia memberitahu saya, sejak saya mulai menggunakan teknik dahi, Stefano berbicara tentang masa depan kami dengan cara yang benar-benar baru. Dia tidak lagi mengatakan, "Aku akan" atau "kamu akan." Dia selalu berkata, "Kita akan." Seolah-olah pada tingkat seluler, dia mengerti bahwa kita adalah satu kesatuan dengan dua tubuh. Apa yang benar-benar membuat zona ini istimewa adalah bahwa itu menciptakan apa yang disebut Jung, ingatan keabadian. Ketika dua dahi bersentuhan dengan cara yang benar, jejak spiritual terbentuk yang melampaui kehidupan ini. Itulah sebabnya Jung mengusulkan teori bahwa beberapa jiwa segera mengenali satu sama lain ketika mereka bertemu, karena mereka berbagi pengalaman dahi ke dahi ini di kehidupan masa lalu, dan pengakuan mereka instan. Carla memberitahu saya, pertama kali saya menggunakan teknik dahi dengan Marco, dia mengatakan sesuatu yang membuat saya merinding. Saya merasa seperti saya sudah selalu mengenalmu, seolah-olah kita saling mencintai di kehidupan lain. Pada saat itu, saya tahu kami telah menciptakan sesuatu yang abadi. Tapi berhati-hatilah, teknik ini memiliki efek samping yang perlu Anda sadari. Jung mengamati bahwa pria yang mengalami penyatuan dahi ini mengembangkan apa yang disebutnya monogami spiritual mutlak. Mereka tidak bisa lagi membayangkan berbagi tingkat keintiman ini dengan wanita lain manapun. Anda benar-benar menjadi satu-satunya orang di dunia di mana dia bisa merasa lengkap secara spiritual. Roberto mengaku kepada saya, aneh, tetapi sejak saya berbagi pengalaman ini dengan istri saya, semua wanita lain tampak tidak lengkap bagi saya. Bukan dalam arti tidak menarik atau membosankan, tetapi dalam arti bahwa saya tidak akan pernah bisa mencapai tingkat koneksi total itu dengan mereka. Tapi Jung memiliki satu penemuan terakhir, dan saya percaya itu yang paling penting dari semuanya. Dia mengamati bahwa teknik dahi mengubah cinta dari perasaan menjadi keadaan keberadaan. Anda tidak lagi mencintai seseorang, dan Anda menjadi perwujudan cinta bersama. Itulah kekuatan sejati dari zona kelima. Itu mengubah Anda dari dua orang yang sedang jatuh cinta menjadi satu entitas penuh kasih yang diekspresikan melalui dua tubuh manusia. Francesca menulis email terakhir yang saya terima tentang teknik ini. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tetapi sejak David dan saya mempraktekkan penyatuan dahi, kami tidak lagi merasa seperti dua orang terpisah yang saling mencintai. Kami merasa seperti cinta murni yang telah mengambil bentuk dalam dua wujud manusia untuk mengalami dirinya sendiri. Itu adalah perasaan paling indah dan lengkap yang pernah saya miliki. Ekspedisi arkeologi kita ke wilayah tersembunyi tubuh pria sekarang hampir berakhir. Kita perlahan muncul kembali, membawa bersama kita semua harta karun yang telah kita temukan bersama dan peta keintiman lengkap yang dapat mengubah hubungan Anda selamanya.
Anda telah mengungkap 5 zona rahasia yang tidak diketahui oleh 99% wanita. Leher yang membuka gerbang menuju kerentanan. Pergelangan tangan yang mengaktifkan ingatan pengabaian masa kecil. Punggung bawah yang mengungkapkan pusat kendali emosional. Kaki yang memungkinkan penyerahan sukarela. Dahi yang membuka gerbang menuju keabadian. Ini bukan teknik mekanis. Mereka adalah kunci ke tingkat keintiman yang melampaui fisik dan emosional menuju dimensi spiritual hubungan manusia. Carl Jung mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dinamika ini karena dia mengerti bahwa cinta sejati tidak didasarkan pada kompatibilitas kepribadian atau ketertarikan fisik. Cinta sejati adalah pengakuan jiwa. Itu adalah penggabungan esensi, penciptaan makhluk yang lebih tinggi melalui keintiman mutlak. Sekarang, Anda memegang peta lengkap untuk memandu pria Anda ke kedalaman kedekatan yang mungkin bahkan tidak dia ketahui keberadaannya.